وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jamaah kuliah duha rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kesehatan, sehingga kita dengan mudahnya melangkahkan kaki kita ke tempat yang berberkah ini insyaallah demi satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka belajar Al-Quran dan saling mempelajarinya, kecuali diturunkan rahmat kepada mereka dan malaikat seraya berdoa kepada mereka, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuah syafaat kepada kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah materi kita pada pagi hari ini kuliah duha sekitar kajian tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai sekalian manusia, seandainya kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, ballighu anni wala haraj. Sampaikan dariku tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala walau ayah, meskipun tentang satu ayat. Ballighu anni walau haraj, dan sampaikan dariku hadis wala haraj, dan tidak ada dosa bagi kalian. Jamaah rahimakumullah, hadis merupakan hukum kedua setelah Al-Quran, dasar hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran, yang mana hadis ini merupakan mubayyinan lil Quran, jadi penjelas terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bersifatnya umum, maka hadislah yang sebagai penerangnya. Kemudian banyak di antara golongan-golongan yang meragukan tentang kevalidan dan kesahihan al-hadis, di antaranya ingkar sunnah dan syiah. Mereka mengatakan bahwasanya hadis tidak valid, hadis banyak yang hilang, hadis banyak yang palsu. Kalimat-kalimat ini yang meragukan mereka tentang hukum terhadap hadis, sehingga mereka tidak berhukum kepada hadis. Oke? Jamaah rahimakumullah, untuk lebih lengkapnya insyaallah nanti kita dengarkan dari pemateri itu Ustaz Profesor Dr. Rashid. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan tilawah Quran yang insyaallah akan dibaca oleh Al-Akh Ali. Ilaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairul jazak kepada Akhi Al-Farid. Acara selanjutnya kajian hadis bersama Dr. Daud Rashid, mana beliau ini adalah pakar hadis di Indonesia. Pada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan kajian hadis. Sudah barang tentu yang namanya kajian hadis tidak bisa disampaikan dalam 1 jam atau 1,5 jam. Oleh karenanya saya membawa buku yang sempat saya tulis. Memang buku ini saya peruntukkan untuk kalangan masyarakat umum, bukan buku bacaan di kampus. Jadi untuk masyarakat umum yang betul-betul katakan saja lah blank tentang hadis, saya mencoba memposisikan diri sebagai orang mereka yang tidak pernah dengar apa-apa. Ya, karena memang problem kita di Indonesia, banyak orang yang levelnya itu rendah, tetapi buku-buku yang tersedia sudah
level-level untuk siapa? Mahasiswa di kampus yang sudah belajar tahunan, lalu ini dia baca, ya akhirnya kemungkinan satu halaman dia baca ngantuk, kemungkinan yang kedua dia baca terus tetapi banyak yang ngawur. Nah, jadi tidak ada penjenjangan. Oleh karenanya rata-rata belakangan ini kalau saya menulis, saya posisikan diri sebagai orang yang awam. Ya. Ada buku saya melawan sekularisme. Itulah dia katanya. Saya yakin semua orang awam tidak awam kalau membaca itu dia mengerti isinya. Sudah dibaca ya? Jadi ada seorang kawan yang berkomentar, dia wartawan, dulu wartawan Tempo. Kata dia, kalau menulis ini bukan sekedar, ini bukan promosi ya. Kalau menulis memang harus begini. Kita posisikan diri kita sebagai penulis itu, sebagai orang awam. Kita memberitahu sama orang hal-hal yang sifatnya sederhana, kasih tahu, sehingga kemungkinan dia salah paham kecil. Dan begitu juga dia dengan mudah bisa mengikutinya. Nah, buku ini buku apa dan bagaimana hadis Nabi. Saya tadi sensitif aja sama panitia. Ini bentuknya tanya jawab. Jarang orang yang menulis buku seperti ini. Makanya saya katakan khusus ini untuk saudara-saudara kaum muslimin yang masih awam dalam bidang hadis. Selama ini yang namanya hadis itu momok. Biar di masyarakat, biar di universitas yang namanya jurusan hadis itu momok, Pak. Semua orang takut masuk jurusan hadis. Ya. Kalau tak tahu di ekonomi akunting kali dia. Hitungan-hitungan gitu. Jadi sebenarnya bukan soal sulitnya. Belum muncul upaya-upaya untuk menyederhanakannya. Kalau bisa disederhanakan, segala sesuatunya yang susah itu sebenarnya akan menjadi apa? Mudah. Nah, hadirin berbahagia, saya awali itu dari mulai yang mendasar sekali. Definisi hadis itu apa sih? Apa yang dikatakan hadis? Apa yang dikatakan sunnah? Kemudian ada istilah bid'ah. Apa itu maksudnya bid'ah itu? Sanad. Istilah sanad, istilah yang melekat dalam kajian hadis. Orang kalau tidak tahu apa arti sanad, ya bagaimana dia akan menelusuri hadis? Kemudian ada yang namanya matan, ya, rawi. Nah, kemudian melangkah, ada hadis qudsi, ada Quran, ada hadis. Nah, Bapak melihat dengar ada yang namanya hadis qudsi, betul kan? Nah, apa beda hadis qudsi dengan hadis nabawi? Kalau hadis nabawi, Rasulullah berbicara atas nama dirinya. Dia berbicara, innamal a'malu binniyat, umpamanya. Direkam oleh sahabat, disampaikan. Tetapi yang namanya hadis qudsi, Rasulullah masih mengutip dari Allah Ta'ala, merujuk dari Allah dengan ucapannya qala Allahu Azza wa Jalla. Atau redaksi yang lain, Nabi meriwayatkan seperti yang diriwayatkannya dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Maka keberadaan salah satu sumber di sini Allah, itulah yang menyebabkan hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Beda dengan Al-Quran. Bedanya dengan Al-Quran ini dalam soal apa ya? Bahwa Quran itu mutawatir, kan begitu? Sementara hadis qudsi ini belum tentu mutawatir. Nah, artinya dari dulu Quran itu sudah disebarkan kepada sahabat dengan proses yang mutawatir. Sementara yang namanya hadis, apakah qudsi atau tidak qudsi,
itu penyampaiannya sifatnya apa? Personal. Jadi menarik Bapak-bapak sebenarnya kajian hadis ini. Sepertinya seperti kerja jurnalis ini ada mirip-miripnya. Hadis ini kerja jurnalis, mengecek kebenaran berita. Ada orang ngomong Bapak-bapak begitu, lalu benar ucapan itu. Bagaimana kita melacaknya? Itulah kerja hadis. Bisa dipahami itu? Ada sebuah berita, lalu berita ini kita ingin cek kebenarannya. Bagaimana metodologinya? Itulah yang dikerjakan ahli hadis. Kebetulan berita ini dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang pentingnya hadis sudah barang tentu. Sebagai orang Muslim tidak pernah lagi bertanya pentinggah hadis itu? Ya tidak. Karena memang itu sudah masalah mendasar. Tidak mungkin diamalkan Islam secara benar kalau tidak memakai hadis. Allah sendiri menyuruh kita, hambanya, agar berpegang kepada hadis dalam sejumlah ayat. Di sini insya Allah nanti dalil-dalilnya akan saya paparkan semuanya. Umpamanya Allah mengatakan di Al-Quran Al-Karim surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu. Ayo sambung ibu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, jadi ini pas juga untuk kita yang hadir di sini. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dilarangnya, tinggalkan. Jadi konsekuensinya apa? Kita harus cari apa saja yang diucapkan oleh Nabi. Nah, itu konsekuensinya. Kita harus cari apa saja ucapan-ucapan Nabi, perintah-perintah Nabi. Lalu perintah itu kita jalankan. Kalau ada yang sifatnya larangan, kita tinggalkan. Biasanya tidak keluar dari 3. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga berita, informasi. Yang pertama apa, Bapak-bapak? Perintah. Yang kedua larangan. Yang ketiga informasi. Apapun hadis isinya tak keluar dari 3 ini. Ya. Yang pertama perintah. Nah, kalau perintah datang dari Nabi, bagaimana sikap ibu? Iya, jalankan, laksanakan. Siap. Begitu saja. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau dia berupa larangan, tinggalkan jauh-jauh. Dan yang ketiga, bagaimana kalau sekiranya diberi berita atau informasi? Bagaimana sikap ibu? Sikap ibu gimana? Betul, membenarkan. Tasdik. Dalam bahasa Arabnya, tasdik, benarkan. Artinya, yakini bahwa informasi itu pasti benar. Tidak ada yang sedikit pun meleset. Di akhir dari pembahasan saya itu ada tentang ingkarus sunnah. Coba nanti lihat, ya. Bab pasal terakhir itu saya berbicara tentang ingkarus sunnah, bahwa memang ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang menolak keberadaan sunnah, tak percaya, ya, meragukan hadis. Kalau di Indonesia ini siapa mereka itu? Orang-orang liberal, ya. Kemudian Syiah. Saya mau tanya, di antara ibu ini ada yang suka mendengarkan radio Rasil? Hah? Ada yang suka mendengarkan radio Rasil? Hah? Oh enggak? Bagus, tidak apa-apa. Nah, radio Rasil ini
sering sekali membuat orang jadi ragu tentang hadis. Ya. Ada seorang kita bilanglah ustaz ya, setiap kali berbicara ada saja terselip di dalam ucapannya itu, untuk apa kita berpegang kepada hadis. Ya, tapi cuma bahasanya ya tidaklah terang-terangan. Ya. Cukup saja Al-Quran sudah. Nah, jadi di tengah-tengah umat ini memang ada saja kalangan yang tidak percaya kepada hadis, meragukan hadis, dan bahkan mengajak orang supaya meragukan hadis. Hanya saja karena keawaman kaum muslimin yang diangkatkan Al-Quran, wah hebat ya, bagus dong kalau Al-Quran, betul, sampai di situnya. Tetapi ketika Al-Quran cukup, di sini jadi salah. Paham? Ketika dia membawa ide Al-Quran cukup, sudah tidak perlu yang lain. Nah, di sini letak kekeliruannya. Karena bagaimana mungkin memisahkan antara penjelasan dengan yang dijelaskan? Dia tidak boleh dipisah. Karena kalau dipisah, salah satunya akan ya tidak sempurna. Saya ambil contoh saja tentang yang populer lah, pelaksanaan sholat. Bagaimanapun bapak atau ibu membolak-balik Al-Quran, tidak akan mendapatkan keterangan cara pelaksanaan sholat secara lengkap. Betul tidak? Ada sebagian sepotong-sepotong yang berserakan di dalam Al-Quran. Katakan saja aqimus sholat, tegakkan sholat. Oh, ditegakkan. Gimana yang menegakkan itu? Muncul pertanyaan kan? Nah, nanti ada ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Oh, rukuk. Tetapi apakah itu bagian dari sholat atau tidak? Tidak jelas juga. Kemudian ada lagi nanti, fasjudu, sujudlah kamu. Oh, disebut kata sujud. Barangkali sujud itu termasuk sholat ya. Jadi tidak ada gambaran yang detail mengenai sholat di dalam Al-Quran. Aqimis sholat liduluki syamsi, apabila tergelincir matahari tegakkan sholat. Tetapi tetap tidak mengcover informasi lengkap tentang waktunya secara lengkap, apalagi yang namanya operasionalnya. Lalu kemana? Sedangkan Al-Quran menyuruh kita untuk sholat. Dari mana kita cari informasi ini secara lengkap? Maka di sanalah fungsi hadis. Nah, ini yang disebut dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran, menjelaskan, bayan. Dan Allah pun memang mengatakan begitu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yarji'un. Kami turunkan kepadamu az-dzikr, Al-Quran, agar engkau terangkan, litubayyina, agar engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sekarang mari Bapak Ibu garis bawahi kata-kata litubayyina, agar engkau terangkan. Nah, kita garis bawahi kata-kata litubayyina. Jadi berarti ada yang menerangkan, ada yang diterangkan, ada keterangan. Betul tidak? Nah, yang menerangkan siapa? Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diterangkan apa? Al-Quranul Karim, Az-Zikir. Lalu
Keterangannya apa? Itulah namanya apa? Hadis ataupun sunnah. Jelas ini ibu? Kenapa saya lebih menyebut banyak ibu-ibu? Karena yang banyak hadir ini siapa? Yang banyak hadir ini ibu-ibu. Takutnya bapak-bapak ini hadir hanya menemani saja. Itu yang saya khawatirkan di situ. Memang ini salah satu tanda kiamat. Tanda kiamat itu perempuan lebih banyak dari laki-laki. Walaupun ada sebagian ibu-ibu, wah itu datanya itu kurang akurat Ustaz. Ada yang pernah protes saya gitu. Loh, bagaimana ibu mengatakan data itu kurang akurat? Padahal itu memang di dalam hadis dikatakan. Jadi litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau az-zikir itu supaya engkau terangkan. Jadi ada yang menerangkan yaitu Rasulullah, kemudian ada yang diterangkan yaitu az-zikir Al-Quran, kemudian ada yang namanya keterangan, itulah yang namanya as-sunnah atau al-hadis. Ya, jadi kita wajib untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi dalam bentuk hadisnya. Kata-kata wajib mengikuti petunjuk itu di dalam Al-Quran bisa sebutannya dengan kata ati'u. Sering tak Bapak mendengar kata ati'u? Sering kan? Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa Rasulah. Ini semuanya kata-kata ini kita jumpai dalam Al-Quran. Ati'u Allah wa Rasulah. Kemudian ada wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Ya memang betul. Siapa yang taat kepada Rasul berarti sudah taat kepada Allah. Karena Rasul pasti memerintahkan untuk taat kepada Allah. Hadis sebagai keterangan dalam Al-Quran, tadi sudah saya katakan fungsinya sebagai bayan. Artinya keterangan untuk tafsiri, merinci. Di dalam Al-Quran tentang praktek sholat tidak begitu rinci, tapi hanya garis besar. Lalu itu diperankan oleh siapa? Hadis. Kemudian keterangan seperti apa lagi? Para ulama menyebut taqyidul mutlaq, ada tafsirul mujmal, ada takhsisul umum. Apa itu maksudnya? Di dalam Al-Quran umpamanya begini, Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki dan perempuan diapakan ibu? Faqta'u aydiyahuma, potong kalian apanya? Tangannya. Sekarang perkataan tangan, saya tunjuk. Yang mana di antara ini tangan saya? Sampai lengankah? Sampai sikukah? Atau sampai bahu? Ini semuanya disebut tangan tidak? Semuanya tangan. Nah, disinilah kita perlu merujuk kepada hadis Nabi. Kalau tidak, nanti kita memotong yang seharusnya tak perlu sampai situ. Lalu bagaimana praktek Nabi? Pada zaman Nabi ketika ada orang yang mencuri, yang dipotong Nabi adalah sampai ini namanya mafsilul kaf, pergelangan. Nah, sampai sini. Jadi Nabi tidak memotong sampai sikunya, apalagi sampai bahunya. Oh tidak. Ya. Kalau dia mencuri kedua kali, apa yang dipotong? Ibu, kalau dia mencuri yang kedua kali, apa yang dipotong? Kaki kiri. Bukan tangan kiri. Ya. Nah ini tidak ada di dalam Al-Quran kan? Iya, adanya di dalam hadis. Nah, jadi
Jadi dia kalau mencuri 2 kali, hilang tangan kanan, hilang kaki kiri. Masya Allah ya. Mencuri ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Jadi kalau begitu gimana? Bersilang. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, terakhir kaki kanan. Nah, kalau sudah begitu jadi botol itu orang. Sudah seperti apa? Sudah seperti botol. Hilang ininya. Lalu mencuri yang kelima kali bagaimana? Di dalam beberapa riwayat dikatakan hukum mati dia. Ya, berarti orang tidak kapok ya. Sudah 4 kali dipotong, masih juga tidak. Makanya ada riwayat yang mengatakan dan di antara fuqaha menyetujui itu dihukum mati, dibunuh. Bagaimana tentang hukum homoseksual? Ada di dalam Quran? Tidak disebutkan, tetapi ada di dalam hadis. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya cerita homoseksual kan. Kemarin saya senggol juga sedikit di mana? Di TV One kemarin. Soal kebebasan, sampailah kebebasan melampiaskan hawa nafsu, memuaskan nafsu seksual yang selama ini dikenal orang namanya zina. Kalau melalui jalur yang tidak hak halal, tetapi ada yang lebih bejat dari zina. Apa itu? Iya, sejenis. La ilaha illallah. Pernah ibu melihat kucing jantan sama kucing jantan ngumpul? Kalau ngumpul dia berantem, berkelahi. Pernah ibu lihat ayam betina sama ayam betina? Tidak mungkin. Jadi binatang pun tidak mau dengan sejenisnya. Jadi kalau ada manusia selera dengan sejenisnya, ini lebih jahat dari apa? Binatang. Irsyad Manji datang untuk mengkampanyekan itu. Yang sampai menulis buku tentang lesbian ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya artis yang sekarang ini masih mencari-cari celah untuk tampil. Dia adalah praktisi, pegiat lesbian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dapat dulu, sudah berapa tahun yang lalu, dapat kabar TKW kita di luar negeri juga. Iya. Bahkan yang mengirim email ke saya itu adalah perempuan yang melihat di sekitar dia TKW yang ada di luar negeri, di Hong Kong, ya. Mereka sampai buat walimah nikah perempuan sama perempuan. Ya. Tapi begitu sudah rusak. Ya. Jadi TKW yang ada di luar negeri, walaupun mungkin tidak semua negara, khususnya negara-negara kafir lah gitu ya, di Hong Kong, Taipei, Korea dan sebagainya. Jadi sudah diketahui lah banyak orang, dan laporan dari para TKW muslimah yang ikut suka mengaji sudah melaporkan juga itu terjadi. Dan hadirin berbahagia, di dalam Al-Quran celaan kepada ini perbuatan, namanya perbuatan kaum Nabi Lut, kaumnya, begitu ya. Lalu di dalam hadis kita jumpailah hukuman tentang pelakunya. Apa kata Rasulullah? Ini pentingnya hadis. Kalau bapak atau kalau kita tidak menerima hadis, maka kita menjadi orang yang tidak memperlakukan apa-apa terhadap pelaku homoseksual. Kata Rasulullah, "Idza wajadtum
man ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Kalau kamu melihat, mendapati orang yang mempraktekkan perbuatan kaum Nabi Lut, hanya ada satu, homoseksual, bunuh si pelaku dan yang menjadi objeknya. Oh, dua-dua harus dihukum mati. Jadi bukan penjara, bahkan bukan disenyum-senyumi. Orang kita kan suka senyum ya, suka senyum. Ada bencong begitu di jalan itu, karena di siang bolong begitu ya, di lampu merah dia bawa dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya begitu ya. Tapi kalau kita lihat kakinya, otot laki-laki masih kelihatan. Otot laki-laki ya, betisnya masih kelihatan, kencang gitu. Loh, dari mana jadi perempuan ini orang? Innalillah. Orang kita itu paling apa? Senyum saja. Dia tegur begitu dari balik mobil kita, paling senyum, walaupun tidak mau ngasih, senyum saja. Padahal kalau kita merujuk ke hadis, kalau kamu jumpai orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dia bunuh si pelaku dan yang menjadi sasarannya. Sampai yang kena sasaran pun dibunuh. Tahu Bapak kenapa? Tahu kenapa? Akan datang dia sebagai subjek. Hari ini dia menjadi objek, besok dia akan menjadi subjek pelaku. Nah, jadi inilah fungsi hadis. Hadis itu menjelaskan lebih lengkap keterangan-keterangan tentang ajaran Islam atau syariat Islam. Jadi persislah apa yang disikapi oleh para ulama, bahwa sunnah itu sumber kedua dari syariat Islam. Benar itu. Nah, memang secara posisi ya sudah jelas. Yang menempati posisi pertama Al-Quranul Karim, tapi posisi kedua itu adalah sunnah Muhammadiyah, artinya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, Bapak Ibu, sudah mengumpulkan hadis ini. Kita ini sekarang seperti orang yang pergi ke warung beli pisang goreng, lalu pisang goreng dibungkus, kita pulang ke rumah, lalu apa perlu ibu pergi nyari tanah untuk bertanam pisang? Nah, perlu. Ya. Mau makan goreng pisang, oh tanam dulu, gitu ya. Tanam dulu pisangnya. Cari dulu tampangnya, bibitnya. Wah, kerja lama tuh. Terhadap hadis, kita tidak perlu begitu. Masya Allah. Ulama kita telah memberikan sesuatu yang yang sudah instan. Bersyukur ibu ya, bersyukur sama ulama. Ini kerjanya Imam Bukhari, kerjanya Imam Muslim, Abu Daud, Masya Allah. Kalau kita merenungkan ini, sumbangan mereka, tiba-tiba muncullah di zaman ini orang-orang yang menuding-nuding Imam Bukhari. Betul kan? Itu tadi yang saya katakan, ustaz yang dirasil ini, itu salah satu yang suka menuding-nuding Imam Bukhari. Ya. Nah, coba bayangkan bagaimana hinanya ini si pembicara. Imam Bukhari yang sudah menghabiskan umurnya untuk mencari hadis. Masya Allah. Dia habiskan umurnya untuk mencari hadis. Di mana dia tahu orang ahli hadis gurunya, dia pergi. Nah, dia cari, dia dengarin, dia tulis, dia hafal.
sekian ratus orang, itu semua dia jadikan sebagai sumbernya. Kemudian sudah dia dengar, dia hafal, dia olah. Artinya dia olah ini apa? Dia pilah-pilah. Oh yang ini kuat, yang ini sedang-sedang, oh yang ini lemah ini. Itu dia pilah-pilah, tak. Sampai akhirnya instanlah itu hadis di dalam kitab yang berjilid-jilid, dicetaklah, sampailah di toko buku, ibu belilah. Kemudian diterjemahkan pula oleh orang Indonesia, ibu pun bisa, bapak pun bisa memahaminya. Jasa yang luar biasa. Seharusnya kita mendoakan mereka ini ya. Kita mendoakan imam-imam hadis itu dengan jasa yang luar biasa. Kita gak kuat itu bapak, gak kuat. Ya? Datang mengaji sekali sebulan saja orang berat. Mungkin kalau tidak ada khutbah Jumat, orang gak mau. Dia sibuk dia dengan pekerjaannya. Jangankan seperti Imam Bukhari, siang malam itu kerjaannya. Jadi hadirin berbahagia, disiapkanlah kehadapan kita sejumlah kitab-kitab hadis, ribuan yang namanya kitab hadis itu, ya. Tetapi yang paling topnya, kita sebutlah ada yang namanya kitab yang 6. Mari pahami sama-sama. Yang pertama Sahih Bukhari. Ya, semuanya yang saya sampaikan ini ada di buku, tetapi kalau mau ibu catat silakan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Jadi yang 6 inilah yang lebih populer dengan sebutan kitab yang 6, Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sittah. Kemudian di luar itu banyak lagi. Ada yang namanya Musnad Imam Ahmad, ada yang namanya Sunan Daruqutni, ada Sunan Al-Baihaqi, ada namanya Al-Mu'jam, Mu'jam Tabrani. Masya Allah, itu semuanya berjilid-jilid. Kita sebagai umat muslim ini bangga itu. Kenapa? Karena kita itu punya literatur luar biasa. Agama lain tidak ada literaturnya. Ibu tanya itu orang-orang Nasrani, apalah buku yang menjadi rujukan agama kalian? Itulah buku yang dibawa mereka kiting-kiting mereka tiap minggu itu. Yang sebesar ini itu. Itulah rujukan dia, yang di dalamnya juga apa? Kepalsuan, kebohongan. Kita satu kamar besar gak cukup. Masya Allah, bangga. Umat Islam itu umat yang terbiasa dengan ilmu, ya? Umat yang terbiasa dengan ilmu. Berpikir orang berilmu itu berpikirnya ilmiah. Segala-sesuatunya dia cari alasan. Ini begini kenapa? Begitu ya? Kan di dunia ilmu pengetahuan eksakta begitu. Coba Bapak Ibu entah yang punya latar belakang, katakan saja engineering, elektrik, komputer, pasti kalau ini dari mana nih? Teori dari mana? Pasti mencari apanya? Alasannya, reasoningnya harus ada. Ternyata kita di dalam Islam itu sudah biasa kita. Masya Allah. Jadi sudah terbiasa berpikir ilmiah. Jadi kitab-kitab ini sudah ditulis. Yang paling top, yang paling akurat di antara yang 6 ini itulah 2 kitab. Yang pertama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 4 yang lainnya ya posisinya di bawah dari Sahihain, sebutannya Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi jangan dibuang, tidak.
Dia adalah pelengkap, penyempurna, yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau memang ternyata kata para ahli hadis, ini ada hadisnya yang dhaif, ya, sisihkan yang dhaifnya, bukan dibuang semua. Kan gitu? Lalu apakah memang ada yang namanya hadis palsu? Oh iya, hadis palsu jelas ada. Yang namanya sebuah agama yang cepat berkembang, tentu ada saja orang yang dengki, betul tak? Maka kedengkian itu pun dialamatkan juga kepada Islam dan ajarannya. Bagaimana melampiaskannya? Mereka buat berita-berita bohong, lalu dikemas seperti bentuk hadis. Lalu kata mereka, Nabi bersabda. Ketika dicari oleh para ahlinya, tidak ketemu sumbernya. Di kitab manapun tidak ketemu. Oh, inilah yang dikatakan apa? Hadis palsu, forged hadis. Artinya hadis palsu, hadis bohong, dusta. Siapa yang menilai hadis itu palsu? Oh, ahli hadis. Kenapa sampai begitu terjadi? Ya, kita menganggapnya suatu hal yang memang mungkin terjadi dan memang sudah jelas terjadi, karena ada orang-orang yang tidak suka kepada Islam, ingin menyusupkan informasi-informasi yang tak benar. Lalu akhirnya, kalau sekiranya hadis ini tak ketahuan, dia akhirnya menjadi ajaran. Kalau menjadi ajaran, wah, bercampurlah Islam itu antara ajaran dengan kata-kata orang. Mohon maaf ya teman-teman, praktek-praktek di awal bulan Rajab ini. Ya, Rajab sebagai bulan mulia jelas. Tidak ada orang yang meragukan. Bagaimana diragukan? Rajab adalah salah satu bulan apa? Ashhurul Hurum. Tetapi persoalannya, ada orang-orang yang berlebihan karena dia tahu bahwa Rajab ini bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Lalu kalau bulan dimuliakan, tentu harus ada dong kelebihannya, harus ada dong kekhususannya dengan ibadah. Mulailah mereka membuat-buat. Akhirnya dibuatlah amalan-amalan khusus di bulan Rajab, yang sering sekali mereka sandarkan itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal seperti inilah yang sering disebut dengan hadis palsu. Paham? Begitu juga dengan nanti kalau bulan depan nisfu Sya'ban. Ya. Tapi bapak-bapak, memang kita di Indonesia ini memang mayoritasnya yang begitu. Jadi jangan kita lupa ya, mayoritasnya kita di Indonesia ini menganut paham yang seperti itu. Jadi oleh karenanya memang perlu sedikit ya agak bijak lah, ya agak bijak. Pesan sampai, tetapi orang yang diingatkan tidak tersinggung. Kalau kita main labrak, ya ini yang terjadi apa? Gesekan itu begitu. Dia menganggap itu sudah ajaran dari nenek moyangnya. Bahkan kata dia, ini dari guru saya. Kamu itu siapa? Tidak. Kamu itu siapa? Di mana kamu belajarnya? Padahal si bapak yang menyampaikan ini benar. Jadi sebenarnya kalau saya mengatakan ini soal cara menyampaikan. Pesan harus sampai, tetapi tidak perlu membuat ketegangan. Karena kalau sudah diawali dengan semangat, tidak simpati, tidak suka, apapun yang benar disampaikan orang itu akhirnya apa?
dia tolak. Dan membuka peluang bagi orang di luar Islam mengadu domba. Ini yang ini. Ya. Jadi banyak terjadi di kita ini. Sampaikanlah sesuatu itu, artinya dengan segala kebijakan. Kebenaran memang harus sampai, tetapi usahakan selama mungkin caranya agar orang-orang yang di situ itu ya bisa menerimanya. Nah, hadirin, bagaimana? Usman, gimana ini? Langsung kasih lanjut atau kita buka tanya jawab? Saya kalau duduk terus bosan, kalau berdiri capek. Hadirin yang berbahagia, banyak orang yang bukan saya katakan banyak Pak, artinya ada orang-orang yang menolak hadis. Sering sekali beralasan kepada yang pertama akal. Tak masuk akal itu. Dipikirnya hadis itu kumpulan ajaran agama yang tak masuk akal. Nah, ini harus pandai-pandai ibu ini, ya, mengajak mereka berbicara. Ya. Kalau kita sih, kita udah beriman semua. Apa saja kata Rasul pasti benar. Tetapi ada serombongan mereka Muslim juga. Mereka juga orang-orang yang kita bilang taat secara garis besar, tapi karena kurang ilmu, bagaimana kata mereka? Saya tidak bisa menerima hadis-hadis yang bertentangan dengan logika saya. Ya? Kita harus memang punya mukadimah. Kita harus bisa menjelaskan sebuah hadis itu sebenarnya tidak bertentangan dengan akal. Asalkan akalnya bisa mencapai tingkat tertentu. Kita harus sadari bahwa akal manusia ini bertingkat-tingkat. Betul nggak? Bahkan kita ini namanya manusia hidup sesuai dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita belum mencapai tingkat tertentu, kata dia tidak masuk akal saja. Betul kan? Kalau sebut saja 400 tahun yang lalu, kalau ada orang mengatakan saya apa kata dia ya, saya bisa bercakap-cakap dengan orang di benua lain. Pada saat itu orang setempat mengatakan apa? Oh, kena jin kau, kemasukan kau. Tetapi kalau ada orang mengatakan ini di zaman sekarang, berita aneh, sama sekali tidak ada. Nah, berarti ada dulu yang kata orang dulu tidak masuk akal, sekarang sangat masuk akal. Jadi oleh karenanya akal manusia ini apa? Terbatas. Jadi akal yang terbatas tidak akan mungkin menilai wahyu yang tidak terbatas. Pasti. Akal kita yang terbatas ini tidak akan bisa menilai wahyu. Arti menilai di sini itu apa? Oh, saya tidak terima itu. Nah, sebabnya bukan masuk akal saya. Ketahui kamu bahwa akalmu ini terbatas jangkauannya, kemampuannya. Kata kamu sekarang tidak mungkin orang yang hidup nanti setelah kamu 2 abad belakangan, kata dia mungkin sekali. Seperti kisah Nabi Isra saja, dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Ya, dulu kaum Quraisy tidak mungkin. Karena yang dia pakai apa? Akalnya dia. Coba sekiranya informasi itu datang ke Bapak sekarang, wah, hanya dalam berapa? Setengah jam sampai dari Makkah ke
ke Palestina. Nah, kita mengatakan masih sekarang tak bisa diterima akal kita kalau ke langit pergi pulang. Memang betul untuk kita sekarang. Nah, dan memang betul juga bahwa kapanpun manusia tidak akan bisa menembus langit. Tetapi karena yang berbicara ini adalah mukjizat. Apa namanya, Pak? Mukjizat. Nah, mukjizat itu memang sesuatu yang luar biasa. Orang biasa tidak mungkin melakukan itu. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj kan dipaparkan dalam hadis Nabi itu. Ya, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini berbicara tentang Isra Mi'raj. Tetapi orang-orang rasionalis mengatakan tidak mungkin, saya tidak terima. Bahkan ada yang umpamanya, ya bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu ketemu dengan nabi-nabi yang sudah meninggal sebelumnya? Kemudian, jadi karena yang mereka pakai logika yang di sini dia aja. Kita yang kita pakai adalah logika wahyu. Selama informasinya benar dari Rasulullah, apapun itu bisa terjadi. Nah, begitu. Bagi kita yang penting, itu yang mengatakan itu siapa? Rasulullah. Kita katakan, saya percaya 100%. Pasti benar. Nah, asalkan benar bersumber dari Rasul. Tapi kalau memang sumber beritanya masih dipertanyakan, ada rawinya yang kurang terpercaya, oh ini kita yang paling awal menolaknya. Ya. Nah, jadi hadirin berbahagia, banyak orang menolak hadis. Itu adalah penyebabnya terlalu bertumpu kepada logika semata-mata. Umpamanya, saya mau kasih contoh ke Bapak Ibu, hadis mengenai lalat. Nah, ini paling sulit diterima oleh orang-orang berpendidikan barat. Nah, yang sekolah di kedokteran, paling sulit menerima hadis ini. Kalau masuk seekor lalat ke minuman kamu, ya makan, benamkan, lalu buang airnya. Ini gak kena lalat ini. Airnya minum. Lalu kata Rasulullah, فَإِنَّ فِي إِحْدَى جِنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit kuman, di salah satu yang lain itu ada penawar yang mensterilkannya. Itu bahasa Inggris sekarang. Apa namanya? Katasator atau apa namanya? Nah, jadi betul, kalau lalat masuk ke dalam minuman, memang betul dia menyebar racun. Itu sudah benar. Dan tidak dimungkiri. Itu tidak ada yang mungkiri. Tapi Rasulullah memberi informasi. Benamkan dia. Ya, benamkan, lalu buang. Ternyata di sinilah rupanya rahasianya. Rahasianya apa? Ketika lalat itu dibenamkan ibu, keluarlah apanya? Keluarlah ini entah zat yang ada di dalam tubuhnya itu dari sayap yang satu lagi itu untuk menyapu bersih. Apa tadi itu? Kuman-kuman yang disebar oleh yang satu lagi. Lalu dia pun dibuang, air itu pun akhirnya menjadi apa? Steril. Masya Allah. Ya. Nah,
Dan ini ternyata sudah dicoba loh Pak. Dicoba di yang saya pernah dengar di laboratorium di London. Waktu ada saya kunjungan ke sana, mahasiswa di sana mengatakan sudah pernah dicoba di sini Ustaz. Ya, dimasukkan lalat itu ke dalam, ya, begitulah kira-kira larutan. Dibuat lagi satu larutan lain, lalat juga. Yang satu didiamin, yang satu dibuang. Nah, yang satu larutan lagi bersih, tidak kena lalat. Dicoba. Yang ditenggelamkan tadi dibuang itu persis sama dengan yang bersih, tidak kena lalat. Sementara yang kena lalat tadi memang betul bakterinya, kubannya luar biasa. Jadi shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Ya, kita tidak heran, orang Allah sendiri kok yang bilang, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bertutur menurut hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kalau begitu, apa saja yang dari Nabi pasti benar. Banyak sekali, ya mungkin yang agak sensitif itu apa? Kepemimpinan wanita. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ada yang sudah ngaji lama, tetapi kalau sudah bicara tentang keperempuanan, muncul keperempuanan ini. Pembelaan dia itu karena hari kalian mengatakan tidak boleh perempuan itu menjadi pemimpin. Ayat Qurannya mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Kata dia tak terima. Tak terima saya. Tidak mesti laki-laki. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki. Jadi kalau dibalik ini ayat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis ini diperjelas lagi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Jangan dipahami ini sebagai apa namanya? Merendahkan wanita. Pemahaman itu yang salah. Yang benar apa? Rasulullah menjelaskan bahwa masing-masing ada fungsinya. Begitu. Jadi jangan sampai apa namanya? Overlapping. Perempuan yang mau jadi pemimpin, laki-lakinya mau mengambil peran wanita. Ini namanya terbalik. Mohon maaf. Ini kasus-kasus saja, ibu ya. Kan sekarang perempuan banyak jadi buruh di pabrik, betul kan? Pabrik-pabrik buruhnya kan banyak perempuan kan? Kata para karyawan-karyawan itu, akibatnya banyaklah laki-laki sekarang menganggur. Ya, karena peluang itu diambil oleh perempuan. Sementara yang tanggung jawab nafkah di rumah itu siapa? Laki-laki. Coba, kalau hidup sudah berantakan ya begini. Yang seharusnya kerja di pabrik itu laki-laki, ini tadi perempuan ini kalau dia punya suami, dia cukup di rumah, suaminya yang kerja. Tetapi karena dia mengambil alih itu, peluang pekerjaan terbatas, akhirnya si suami menganggur. Itu salah satunya kira-kira. Dan kemudian yang namanya kepemimpinan itu memerlukan apa namanya? Kelaki-lakian.
Kepemimpinan baru ke laki-laki. Karena di situ ada apa? Tanggung jawab. Tidak bisa kita bayangkan kepemimpinan publik dipikul oleh seorang wanita. Justru kita katakan apa? Kasihan. Kasihan, cepat tua itu si ibu. Yang seharusnya itu tidak dia pikirkan. Ya, masalah memimpin. Laki-laki saja memimpin berubah kepalanya. Bagaimana kalau perempuan memimpin? Saya lihat kawan-kawan saya yang anggota DPR, yang kawan-kawan saya tadi yang aktivis, itu sudah berubah semua. Saya masih tetap awet muda. Saya kalau ketemu mereka, assalamualaikum, Ustaz Dawud muda terus. Ya ini gara-gara saya tidak jadi pemimpin. Anda akan jadi anggota DPR, pejabat, ya pusing kepala mikirin umat yang begini. Ya. Kalau lagi itu mau disuruh dipegang oleh siapa? Perempuan. Allahu Akbar. Ini kalau bahasa sederhananya, ini bunuh diri di perempuan menjadi presiden. Dan memang sudah ternyata ketika negeri dipimpin oleh seorang wanita, dia pakailah logika perempuannya mengelola negara. Kalau gitu ya, berdasarkan apa? Perasaan dia. Tidak enak, masa begitu sih? Mengelola negara tidak bisa main perasaan, Bu. Otak saja mengelola negara kadang-kadang keteteran. Kalau lagi main perasaan. Nah, itulah hikmahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita. Wanita yang solihah tidak akan mau ditawari, apalagi ngejar-ngejar jadi gubernur atau wakilnya, bupati, wakilnya, menteri. Dia tidak akan mau kalau wanita solihah, karena dia tahu posisinya. Nah, betul? Begitu. Dan ketika dia di rumah sebagai ibu, itu bukan posisi yang rendah. Ini kelirunya ini. Banyak orang-orang perempuan mengatakan, ya, wah, dia sudah kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur juga. Ini omongan dari sebahagian orang kan? Ya, dia sudah sampai entah S2 atau S3 lah. Ya, kenapa terlalu tinggi juga ya, salah sendiri. Ya. Dia kembali ke rumah, emang pekerjaan di rumah itu hina. Dari mana lahir presiden? Dari rumah tidak? Betul tidak? Ada presiden lahir dari kolong jembatan? Tidak ada. Presiden itu lahir dari rumah. Yang rumah itu ada ibunya. Jadi musuh-musuh sunnah ini orang liberal, Syiah, kaum feminis, kaum pluralis, orang-orang gender, ini semuanya musuh-musuh hadis dan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Sungguh sangat menarik sekali kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita semangat lagi untuk mengkaji, membaca dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga berbuah kepada menjadikannya hadis sebagai pedoman hidup kita. Oke. Untuk sesi selanjutnya kita buka sesi pertanyaan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya. Dua dari bapak, dua dari ibu. Oke, silakan.
wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kepemimpinan. Kalau di perusahaan pemimpin divisi ada dua pilihan, laki-laki tapi dia kurang mampu dalam bidang itu, kemudian yang kedua perempuan, dia mampu tapi dia perempuan. Lebih baik pilih yang mana? Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah perusahaan, coba diulang. Ibu, mana tadi ibunya? Di dalam perusahaan ada satu divisi. Ini perusahaan swasta. Iya, swasta. Untuk pimpinan sebuah divisi ada dua pilihan. Satu laki-laki tapi dia kurang mampu dalam bidang itu. Kedua dia mampu tapi dia perempuan. Sebaiknya pilih yang mana? Iya. Ini memang sudah masuk wilayah fikih ya. Ini masuk wilayah fikih. Artinya ijtihad. Ada yang memang membedakan kepemimpinan publik dengan kepemimpinan privat. Kalau perusahaan ini sifatnya tidak publik, tidak melibatkan umum, kepentingan umum, ya sebatas perusahaan itu saja. Nah, kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan, menurut yang ada yang berpendapat begitu, itu tidak sama seperti kepemimpinan publik, seperti menteri, kepala negara, gubernur. Kalau yang terlarang, betul-betul terlarang ini adalah kalau dia yang menyangkut umum, masalah publik. Nah, jadi kalau kepemimpinan wanita dalam sebuah perusahaan terpulang kepada latar belakang dia. Apakah umpamanya gara-gara dia di situ itu habis waktunya di situ, hak-hak suaminya, hak-hak anaknya, menjadi terbengkalai, ya, itu terpulang kepada masalah dia pribadi, bukan sekedar pada kewanitaan dia. Dia sebagai ibu, dia sebagai istri. Ibu percaya nggak, perempuan itu kalau makin tinggi pendapatannya sama suaminya dia makin begini. Dia memang tidak semua perempuan begitu. Ibu-ibu yang hadir ini tak begitu. Ya, saya kan harus berbaik sangka ya. Jadi kalau sempat pendapatan suami 6 juta, pendapatan si istri di atas 10 juta, ini si suami pun sudah mulai sungkan ini nyuruh istrinya. Dan si istri pun ketika disuruh, mau ngapain sih? Mau ngapain? Ya kerjain sendiri aja kan bisa. Udah mulai dia, sudah mulai dia berada di atas. Nah, ini juga salah satu yang harus diperhatikan ya bagi perempuan yang bekerja. Efek psikologis itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Ya, itu bisa dipungkiri. Jadi oleh karenanya memang tidak ada yang mutlak ya. Tidak ada yang mutlak. Terpulang kepada orang. Jadi selama hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan keretakan itu ada, maka lebih bagus dia tidak mengambil posisi. Yang lain ada? Silakan. Oh, udah dulu nih. Silakan. Mungkin kalau dikasih mic boleh juga. Terima kasih. Ya. Ustaz, tadi yang pertama Ustaz mengulas tentang yang mencuri itu dihukum tangannya begitu. Kemudian mencuri kedua dihukum kaki kirinya dan selanjutnya.
kalau fenomena di Indonesia orang yang korupsi sekali langsung triliunan itu apa hukumannya Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika Indonesia mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi Indonesia tidak punya potensi untuk mempressure pemerintah menggolkan satu undang-undang yang menegakkan hukum syariah itu. Itu juga satu fenomena yang sangat susah untuk diterima. Kemudian pertanyaan yang kedua, fenomena tentang TKI, terutama TKW, entah yang ada di Arab Saudi, entah yang ada di Taiwan atau Hong Kong. Ada satu sindiran dari laki-laki dari luar yang sindiran terhadap laki-laki Indonesia, bahwa laki-laki Indonesia itu sangat rendah tanggung jawabnya kepada perempuan. Jadi ketika Ustadz menyampaikan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, akan tetapi laki-laki Indonesia tidak rata-rata gitu. Jadi ketika laki-laki luar negeri itu menyampaikan bahwa rasa tanggung jawabnya itu kurang, sehingga yang terjadi adalah mengizinkan si ibu atau si istri untuk bekerja di luar negeri. Nah, itu juga satu sindiran buat kita laki-laki, buat kaum laki-laki. Saya kira terima kasih. Ya, Assalamualaikum. bagus. Saya jawab apa yang saya ingat dulu. TKW ini munculnya, TKW ini kan baru pada masa si Sudomo. Munculnya TKW ini kapan? Pada masa si Sudomo. Artinya sebelum Sudomo, pernahkah ada perempuan dari luar negeri? Tidak ada. Jadi kalau begitu ini terkait dengan kebijakan pemerintah, bukan masalah soal tanggung jawab laki-laki. Jadi tidak sepenuhnya betul itu yang dikatakan orang di luar itu. Semiskin-miskin orang di Afrika ini tidak ada mengirim perempuan yang kerja luar. Tidak ada. Ini kebijakan pemerintah murni. Ya. Apa bedanya kita dengan Malaysia? Satu lumpur, satu sifat, satu bangsa. Nah, ya. Jadi bukan persoalan tanggung jawab laki-laki. Ini persoalan kebijakan pemerintah. Nah, saya sudah katakan bahwa tidak ada di dunia ini seperti bangsa Afrika yang miskin sekalipun, itu Nigeria, katakan saja ya, dari bapaklah yang menjadi pembantu ke luar negeri perempuan mereka, tidak ada ya. Biar dia makan lumpur, tetap dia bekerja di dalam rumahnya, paling tidak di negerinya sendiri. Nah, soal lembaga tanggung jawab mungkin saja itu ada, tetapi tidak jadi fenomena umum. Ya, ada saja memang yang begitu. Kemudian ini juga salah satu pengaruh buruk dari emansipasi. Emansipasi ini apa namanya? Memotivasi perempuan untuk melakukan apa saja sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Coba kalau perempuannya tak mau disuruh kerja luar, enggak, itu tanggung jawab kamu, itu masih makan. Benar dia kan? Jadi inilah yang perlu saya kemukakan, bahwa di sana terkait dengan kebijakan pemerintah. Kemudian tadi apa tadi? Oh iya, soal koruptor ya. Kalau koruptor itu tidak lagi masuk babnya ke dalam pencurian, tetapi ini memang sudah ada, kita sebut deliknya di dalam syariat
Islam, hukumannya itu bisa hukuman mati. Hukuman untuk korupsi itu sudah boleh sampai ketika hukuman mati. Nah, jadi bukan potong tangan lagi. Kalau potong tangan itu ya dia memang mencuri begitu harta orang tanpa pengetahuan orang itu. Ini yang dicuri adalah uang negara, uang rakyat. Jadi hukumannya jauh lebih berat. Cuma dua tadi, apa ibu kan? Cuma dua. Pertanyaan cuma dua. Nah, berarti sudah kan? Nah, tafadhol. Ya, ini lagi tadi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang hadis tentang ahsan. Gimana caranya kita menjelaskan kepada teman-teman ketika mereka telah termasuki syubhat tentang bahwasanya bid'ah itu terbagi pada 5, sehingga beberapa mereka yang memahami bahwasanya untuk bid'ah adalah itu pemahamannya kalau dari kita ini berarti bid'ah yang dimaksud Rasulullah nggak ada, karena ada bid'ah haram, ada mubah, ada macam-macam. Nah, dan ini sering diulang-ulang. Waktu itu kalau nggak salah termasuk salah satu ketua Musa, tapi bukan di wilayah ini, tapi di masyarakat Jakarta. Kemudian waktu itu anak salah satu pesertanya itu sering ulang-ulang perdebatan di antara mereka. Jadi intinya bid'ah itu ya terbagi kepada 5 hukum tadi, karena mengambil beberapa yang diulang-ulang itu akal para ulama tadi. Nah, jadi gimana caranya untuk memberikan penjelasan sehingga terbuka jelas sekali. Ya, ini rasanya memang agak panjang nih ya. Mereka mengatakan begitu memang ada juga rujukannya. Saya sempat juga membaca. Tapi masing-masing pembagian itu sesuai dengan porsinya. Ada yang memang bid'ah sampai ke tingkat wajib. Seperti apa? Yang pendidikan. Nah, di zaman sekarang banyak sekali pendidikan yang tidak ada dulu di zaman Nabi. Jadi bid'ah itu bid'ah secara umum, bukan bid'ah dalam konteks ibadah. Nah, kalau konteks bid'ah dalam konteks ibadah, ini masuknya ke bid'ah yang muharramah. Nah, jadi dia membagi menjadi 5 bid'ah. Ada bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah, bukan bid'ah yang sunnah. Ini bid'ah secara umum, bukan khusus menyangkut ibadah. Nah, pendidikan, teknologi ini bid'ah ini. Ya, ini bid'ah tidak? Nah, laptop, netbook, sekarang lagi ada iPad. Ini bid'ah semua nih. Tetapi bid'ah dalam artian umum. Memang bukan itu yang dimaksud memang. Umumnya maksud orang ketika bicara bid'ah itu kaitannya dengan apa? Soal ibadah. Nah, kalau menyangkut ibadah, saya yakin semua ulama sepakat bahwa tidak boleh mengada-ngadakan apa yang tidak ada dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah menempatkan saja. Kata bid'ah itu yang dimaksud yang mana? Kalau pembagiannya memang ada rujukannya itu. Nah, memang ada rujukannya. Dan memang Imam Syafi'i yang betul mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Tetapi yang dimaksudkan beliau itu bukanlah bid'ah hasanah itu menyangkut hal-hal yang sifatnya ibadah. Nah, tetapi adalah menyangkut hal-hal yang sifatnya duniawi. Ilmu nahu dulu zaman Nabi tidak ada ilmu nahu, tidak ada kaidah ilmu nahu, tidak ada yang namanya jar majrur, nasab, rafa, itu tidak ada. Tapi belakangan ada. Kan bid'ah kan? Bid'ah. Nah, itu namanya bid'ah yang hasanah. Nah, adapun yang sifatnya ibadah, ini maksudnya ke bid'ah yang muharramah.
seperti mengadakan acara di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang tidak ada sumbernya dari Nabi. Ini masuk saja ke bid'ah yang dhalalah tadi. Jadi tidak usah capek kita membantah tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Tidak usah capek membantahin, karena memang yang mengatakan itu Imam Syafi'i juga, yang beliau juga tahu apa itu bid'ah. Tetapi apa yang dia maksudkan dengan hasanah dan dhalalah itu, yang dimaksudkan dengan hasanah itu memang sesuatu yang bukan berkaitan dengan ibadah. Nah, sementara ini polemik itu tidak ada yang namanya hasanah. Ya memang tertulis tidak ada, betul. Jadi capek kita berdebat tentang itu, habis energi. Takutnya sebenarnya intinya sebenarnya kita sama setuju juga. Karena dia setuju juga kan kalau dikatakan bid'ah hasanah itu sifatnya seperti ya ilmu pengetahuan, kata-kata hasanah. Kalau bid'ah hasanah, iya setuju. Jadi artinya ya kita mengharuskan dari itu sesuatu yang kurang bermanfaat. Baik. Bagaimana Ibu? Sudah capek? Hah? Iya, silakan Bu. Oh, iya. Saya setuju dengan akal itu level manusia dan berdasarkan penelitian pada masanya. Hanya saja sekarang ada senjata memang kaum liberalis itu memakai ilmu yang termotika. Nah itu logika yang anak-anak sekarang itu masuk dengan logika seperti itu, sehingga hadis itu kebanyakan. Apalagi Twitter sekarang itu sangat gencar meramukan hadis. Nah, komentar Ustaz. Ya, tematika itu Mas. Jadi komentar Ustaz. Sekarang senjatanya soal ilmu itu yang saya sekarang ini kehabisan tenaga ya. Ya. Kalau begini nanti di email ditanyakan, tapi yang terdengar juga yang dapat ya pasal 2 orang ya. Buku-buku tentang hermeneutika sudah banyak ditulis. Jadi saran saya yang begini ini coba juga lah dibaca buku-buku tentang hermeneutika. Artinya meragukan teks-teks wahyu, meragukannya dengan memperpentingkannya dengan realita. Nah, dengan realita. Katakan saja soal jilbab, ya. Ibu-ibu, kalau kumpul ibu-ibu sama bapak dengan bapak-bapak, mana yang lebih tenang? Hah? Bapak-bapak. Itu jujur. Hermeneutika ini sudah pembicaraan di akademik ya. Umpamanya jilbab, kata mereka jilbab itu dulu diwajibkan karena dulu orang pada saat itu langka, ya, jumlahnya sedikit. Kemudian memang ada semacam kalau namanya perempuan itu begitu ya, sehingga perempuan itu merasa tidak aman, jadi perlu melindungi dirinya dengan pakaian-pakaian. Beginilah modelnya mereka itu. Jadi oleh karenanya dalam kondisi kita sekarang ini, di mana kita tidak bisa lepas lagi dan perempuan itu oleh apa? Tidak ada lagi perasaan seperti itu, maka tidak perlu lagi jilbab. Ngeri tidak ya? Jadi kalau ini logika ini dipakai, semua yang namanya syariat Islam itu menjadi runtuh. Ini adalah aslinya
memang pikiran Yahudi. Ya, pikiran Yahudi. Yang ingin meruntuhkan wahyu apapun caranya dengan mengkritik teks itu sendiri, mengkaitkannya dengan struktur sosial, konteks sejarah dan sebagainya. Intinya supaya wahyu itu sendiri runtuh, ambruk, tidak dipercaya. Nah, ini kita mengatakan manusia ini diturunkan Allah kepada mereka syariat. Syariat itu diturunkan untuk apa? Kebahagiaan, ketentraman, keselamatan dan kedamaian manusia. Manusia kalau dibiarkan dengan akalnya hidup dengan sendiri dengan akalnya menentukan, dia akan kacau balau. Karena akalnya tidak sanggup untuk menetapkan sesuatu hukum dan aturan untuk dirinya sendiri tanpa intervensi wahyu. Oleh karenanya Allah mewajibkan sejumlah aturan, dan kalau diteliti aturan-aturan ini, syariat ini semuanya berujung pada perlindungan kepada manusia itu sendiri. Jadi seperti menutup aurat, yang namanya laki melihat perempuan, tidak zaman jahiliyah, tidak di 2012, namanya laki-laki melihat perempuan, ya tetap senang. Kan gitu. Jadi anggapan itu keliru. Bahkan ini anggapan ini memang sengaja untuk menghancurkan moral, supaya perempuan-perempuan ini ya merasa bebas dengan laki-laki. Termasuklah di antaranya ide yang ingin membatalkan khitan wanita. Ya, khitan wanita. Ibu tahu itu kan? Kata mereka, wanita itu bayi, wanita tidak boleh dikhitan karena itu melanggar HAM. Bagi kita itu adalah sunnah, sunnatus sahabah. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya untuk mengurangi derasnya tekanan dan gejolak. Mereka inginnya tekanan dan gejolak ini dibiarkan. Di dalam situasi yang tidak ada agama, pergaulan bebas, apa yang terjadi? Kehancuran akhlak, dan itulah yang mereka mau. Kaum Islam dan kaum muslimin adalah masyarakat yang bersih. Kalau punya pasangan, jelas pasangannya, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, tetapi harus apa? Jelas. Tetapi mereka siapa saja dengan siapa saja bebas. Jadi ya memang tidak bisa didamaikan. Ya, tidak bisa didamaikan. Jadi inilah kira-kira ringkasnya. Ya, hermeneutika ini memang ingin menghancurkan teks-teks wahyu melalui logika-logika sederhana. Tetapi kita mengatakan, bagi kami syariat adalah hukum yang melindungi kemanusiaan, dan itu sumbernya dari Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada makhluknya. Sampai di sinilah dahulu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Untuk jamaah yang punya pertanyaan bisa dialamatkan kepada beliau harun@gmail.com. Dia bisa langsung menghubungi nomor beliau 081286 009729. Dan sebelum kita menutup acara kita kuliah duha pada hari ini, ada pengumuman, itu bagi jemaah yang berminat untuk mengoleksi buku karya beliau dengan judul Apa dan Bagaimana Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa
bisa langsung berhubungan dengan panitia. Kemudian kepada para jamaah yang mengikuti kelas tahfidz, insya Allah kami sini kita ada kelas tahfidz, yaitu di ruangan Al-Kahfi di belakang. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas waktu dan materinya pada pagi hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.